TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Kodam 6 Mulawarman buka suara soal peristiwa penyerangan Mapolres Tarakan oleh anggota Bantuan Penugasan BP Satgas Yonif 614 RJP, Senin 24 Februari malam. Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto mengatakan peristiwa itu merupakan kesalahpahaman. Namun, ia tidak menjelaskan kesalahpahaman yang dimaksud, hanya menyebut situasi kota Tarakan telah kondusif. Kodam 6 Mulawarman bersama Koran 92 Emeril dan Brigif 24 BC telah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini secara profesional. Seluruh pihak, termasuk jajaran Polres Tarakan, telah berkoordinasi dan melaksanakan mediasi guna menghindari eskalasi lebih lanjut, kata Kristianto dalam keterangan tertulis, Selasa 25 Februari. Ia menjelaskan sejak kejadian, Danjonif 613 Ria sebagai satuan induk telah menggelar apel luar biasa dan memeriksa personel yang diduga terlibat penyerangan. Kristianto menjelaskan, Pangdam 6 Mulawarman Maijen Rudi Racemat terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan penyelesaian yang baik dan menjaga suasana tetap kondusif. Saat ini, seluruh personel yang terlibat dalam bantuan penugasan BP telah dikonsolidasikan dan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando serta komitmen dalam menjaga disiplin prajurit. Katanya, akibat penyerangan yang terjadi, pos pengamanan hingga ruang Kapolres Tarakan rusak parah. 5 polisi dilaporkan terluka dalam penyerangan ini. Insiden yang terjadi sekitar pukul 23 WITA itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas di dalam markas kepolisian. Menurut laporan awal yang diterima KOMP STV, Selasa 25 Februari 2025, sekitar 20 orang oknum TNI tiba di dekat Mako Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka kemudian turun dan berjalan kaki menuju markas sambil membawa batu, kayu, dan besi. Setibanya di lokasi, kelompok tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap 2 anggota polisi yang tengah berjaga. Tidak berhenti di situ, para pelaku juga merusak sejumlah fasilitas di dalam Mako Polres Tarakan. Beberapa barang yang mengalami kerusakan antara lain meja dan kursi di depan sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT, kaca di ruang Kapolres, dan ruang Satuan Penegakan Hukum ITLE, serta beberapa jendela. Saat mobil patroli tiba di lokasi untuk merespons insiden tersebut, kelompok penyerang beralih dan mengejar petugas kepolisian lainnya hingga ke Jalan Yos Sudarso, dekat restoran cepat saji McDonald S. Dalam pengejaran tersebut, salah satu polisi kembali menjadi korban pengeroyokan, dan senjata api laras panjang yang dibawanya dilaporkan dirampas oleh oknum TNI tersebut. Lebih dari itu, 2 anggota polisi lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka. Seluruh korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Yusuf SK. Dugaan sementara menyebutkan bahwa para pelaku menggunakan senjata tambahan berupa senpi laras pendek airsoft gun, sangkur, dan keramik dalam aksi penyerangan tersebut.